5, 4, 3, 2, 1, go. Okay. Good morning, everybody. Morning. How are you today? Morning. Okay. In this lovely occasion, we will have a Zoominar podcast with the title "Writing and Media in English Language Teaching." Yeah. This podcast will be discussed by our lecturers. The first, Ms. Nurul Puspita, MPD, and then the second, Dr. Nur Sansiah, MPD. Yeah, this podcast will be divided into two sessions. The first is a presentation, and then the second will be question and answer. Okay, the first presenter will be Ms. Nurul, ya. Oke. Ya. Langsung ya ini ya. Tadi dulu, Pak. Oke. Miss Nurul Puspita, are you ready? Ya, Miss. Okay. Okay, Miss Nurul Puspita, time is yours. Thank you. Thank you, Miss Dewi. Tapi berisik gak sih? Udah kelihatan ya? Oke, udah. Udah. Kedengeran berisik nggak ya di sini soalnya banyak yang kerja? No. Enggak ya? Oke. Apa nih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clear ya suaranya ya? Mantap. Oke. Mantap. Okay. Good morning, pals. Good morning, guys. In this Thursday best, me, Nurul Puspita, and also my partner, Dr. Nur Samsiah, will share you how to prepare your research in writing and also in media. Writing and media. And I'll start with writing first. Later on, I'll share about the media. Okay, as we know that media always assists writing in the research. Our researcher or our students in our English department always use media in teaching writing. For example, they always use picture and then video and many others. They like to use such kinds of media in teaching writing. Now, we would like to focus on the writing first. Here, I'd like to share you, diperbesar dulu ya. Slide-nya terlihat ya. Spotlight. Oke, ini saya perbesar ya. Digedein. Full screen. Okay, here I'd like to share some. For the first is in identifying problems, selecting technique, strategy, stating process of writing, deciding as items of writing, scoring in writing, and the last one is conducting readability of the test. Here are some component that is usually on your thesis proposal. I just want to share how to find those components. First, come to identifying problems.
many students in our department always bring, Miss, I'd like to use this media or this technique or this strategy for teaching writing. Nah, suddenly they have something that they will implement or apply um, in the right way or in the right track. Actually, you don't need to to prepare such kinds of technique first, strategy first, or media first, but you should identify what your students or the situations or the atmosphere at the class needs. Gitu means that you should identify the problem first rather than bringing tools or media or techniques for your research letter. Jadi pasti kebanyakan kalian itu, misalnya bisa nggak sih pakai teknik ini buat ngajar writing? Bisa nggak sih Miss media ini untuk ngajar writing gitu? Kebanyakan seperti itu kan kalian. Nah, jadi stop to do that, but try to identify what your students need or the students needs, the teacher's needs by identifying the problems. Here, for example, some of the aspect or indicators that faced by the students. Jadi ini kayak students' difficulties or students' problems. Here is just example when I did my simple survey in my easy writing class. For the first range or the first list, they always use a simple word in producing their essay. It belongs to the word choice or vocabulary. And then the second one is they felt that they had the poor grammar in producing their essay. The next is they had difficulties in elaborating the ideas and also convey message. The next one is mechanics. I think there's no a big problem in mechanics, but actually from my simple survey show us that punctuation and also spelling still have a significant presentation of their difficulties. And the last one is in organizing the ideas in a good format. So if we have gotten such kinds of this problem like here, so that we can decide it, actually what kinds of technique, strategy, method, approach that is stable to overcome those problems or those difficulties gitu. Kalau misalkan tergantung jenis penelitiannya, kalau misalkan mau problem solution berarti ya harus cari apa sih yang sesuai gitu. Kalau berdasarkan pre-research-nya juga seperti itu atau cuma mau melihat implementasi, kalau kebanyakan kita kan COSI eksperimental, jadi mau melihat seberapa sih efektivitasnya gitu, seberapa pengaruhnya, nah itu bisa juga. Jadi jangan nanti sama gitu seperti yang sudah dipakai gurunya di sekolah gitu. Seperti itu. Jadi you can do simple survey or ask to the students directly or by phone, by WA or many others. Jadi meskipun pandemik, kalian masih tetap bisa getting this problem first before deciding apa sih judul research saya gitu. Jadi bisa mulai dulu. Next, techniques focusing on writing. If we have gotten our problems related to the students' problem in writing, then okay, gurunya cuman kayak gitu-gitu aja. Problemsnya dari seperti itu. Selalu saya nanya ketika seminar, ketika munakosah gitu. Jadi kekuatan dari teknik kalian, media kalian itu untuk teaching writing itu seperti apa gitu? Apakah bisa mengcover semua problems yang ada di dalam kelas tersebut? Bisa nggak sih each of these aspects of writing or the indicators or the problems itu bisa dibantu nanti menggunakan teknik-teknik itu? It's just example that this technique is focusing on writing. So you should find out or looking for the technique, strategy, method that is focusing on writing, on teaching writing, because
as we know that writing is very complex gitu, refers to this process of writing itself. Jadi, for example, I have dialect journal, round table, vocabulary, and then pure editing, team anthologies, didactic essay, and the last one is paper seminar. After you find out the names of the what is it? The names of the technique, for example, here the name of the technique, then you examine the procedures of the technique itself, the procedures of the strategy itself, whether or not this procedure can be implemented and process of writing gitu. Here I've prepared the example of collaborative writing. Here is the procedure of collaborative writing. It's usually used by the teacher in the classroom for teaching writing. So in the procedure of collaborative writings has cover all the process of writing, from the pre-writing and then writing, editing, and then making a final draft. Here bisa dilihat ya, guys, yang Miss Nurul underline and then dikasih yang merah itu, jadi itu kayak seperti step-nya. Jadi ketika kalian sudah tahu ya teknik apa yang mau dipakai, for example collaborative writing, and then cari prosedurnya, baca procedures-nya. Apakah di tiap-tiap nomor dalam procedures itu ada step-step dari writing, process of writing? Untuk itu kita harus tahu apa aja sih process of writing-nya itu gitu. Jadi it starts with generate ideas, organize the ideas. Ini just example aja. Nanti dari tiap-tiap procedures in each of the technique, strategy, and also approach or method will be different gitu. Jadi ada nggak salah satu? Ada nggak di situ? Kalau di situ nggak lengkap dari proses of writing-nya itu, nah selalu Miss Nurul bilang juga kan, kenapa sih Miss Nurul tuh selalu nyuruh kalau bimbingan itu harus menemukan lebih dari satu procedures dari suatu expert. Misalkan ini Miss Nurul ambil dari bukunya Berkeley, Cross and Measure Collaborative Learning Techniques gitu. Jadi kalau memang punyanya si Berkeley ini sudah cukup pas, complete, di situ sesuai untuk ngajar writing, proses writingnya ada semua ya, you don't need to find others. But if you did not find the complete one, you can synthesize from others expert. Jadi itu maksudnya kenapa Miss Nurul selalu nyari. Sebenarnya 2 itu kurang, minimal itu 3. Jadi dari 3 itu you can synthesize, construct or modify based on the process of writing. Jadi asal dan bukan karena nggak ada filosofinya. Kenapa harus dikasih, kok harus nemuin 3 gitu sih? Kenapa nggak cukup 1 aja? But just check your procedures gitu. Sampai langsung bisa dipakai apa enggak? Gitu. Cukup sesuai apa enggak sih sama prosedurnya itu, dan bisa dipakai apa enggak gitu. Jadi ini nanti kita bisa cocokin for the next point is and process of writing. Like I've said to you guys that in writing we should pay attention to the process of writing that consists of writing, organizing, writing, editing, and also rewriting. Jadi dalam setiap proses of writing ini kita harus memperhatikan dari teknik yang Miss Nurul pilih tadi examples-nya, collaborative writing. Jadi kalau pertama dimulai dari pre-writing. In pre-writing stage, we ask the students or stimulate your students in generating the ideas, activating your students' prior knowledge, background knowledge. It's related to the topic or the theme yang kalian kasihkan, misalkan you researcher or you as a teacher gitu. Jadi how to generate your students' ideas with some activities, we can serve it with some activities. Jadi itu in pre-writing, and then organizing, in putting the ideas gitu, putting the ideas. Misalkan kita menggunakan activitiesnya, we show a graphic organizer, we can draw or we can make a mind
simple graphic organizer, how to generate the ideas, and then how to put the ideas gitu. Misalkan kayak webbing, mind mapping gitu. Jadi ada kolom-kolomnya, topik di tengahnya, and then apa nanti puting-puting ideasnya. Next in writing out the page, you start to drafting, mulai di situ di writing, bisa nanti juga dibantu dengan activitiesnya, editing, you can editing the elements about ya punctuationnya, misalkan spellingnya atau apa, and then the last one is rewriting, completing the completing all dari tensisnya, dari kontennya, dari organizationnya gitu. Nah, jadi yang Miss Nurul merah-merahin ini udah sesuai banget nih sama proses of writing gitu. Jadi sekali lagi ketika kalian menemukan you find the procedure that is not reflects in process of writing, you should find others theories or others expert ideas related to the procedures of the technique, strategi, method, dan apa gitu. Jadi selalu seperti itu. Jadi untuk bisa menemukannya, jadi pas banget itu loh. Jadi nggak akan ada salah lagi pas ketika seminar atau munakosah, oh kamu tuh mau kemarin tuh ini apa namanya penelitian tentang writing, tapi kok banyak kan kok kayaknya ini cocok tekniknya untuk speaking ya, karena you do not examine the procedure first, but you just state your choice that I would like to use this technique, strategy, method, or media gitu. Kebanyakan seperti itu sih. Semoga nanti enggak lagi dan udah tepat. Padahal at my 5th semester students, I always remind them ya udah nggak boleh seperti itu, harus seperti ini. Jadi problems dulu temuin dan apa yang harus dilakukan di dalam problemsnya itu. Here is some activities in pro-writing, and then di dalam step process of writing tadi, dari mulai pre-writing sampai dengan rewriting. Ini yang pertama adalah activities in pre-writing. You can ask some question doing question and answers to your students. Of course, the question and answers should be based on the topics or the themes. Create a word bank, draw pictures, graphic organizer, and also preliminary research. I believe that those activities always done by the teacher at the beginning of the sessions of teaching learning process that we call pre-writing. Jadi kalau udah checking student list, terus langsung directly go to the main activities, masuknya di pre-writing activitiesnya itu. Semuanya kayaknya udah jelas ya, ask question, create word bank, semua itu harus dikaitkan dengan topik atau temanya. Gitu. Next one is activities in organizing like at the process of writing before, that is putting the idea, how to putting the idea by using graphic organizer, topic sentences, open-ended questions gitu. Ya, kayak seperti tadi mind mapping, graphic organizer-nya dibikin gitu. Dibikin, lalu gimana naruh-naruhnya, taruh ideas-ideasnya. For example, we would like to make narrative text. Narrative text-nya tentang apa, topiknya atau temanya di situ, lalu dibikin judulnya di tengahnya itu, it can be title, can be topik atau theme. Jadi bedakan dulu judul sama topik ya, karena mereka masih seling-selip gitu. And then the next activities in writing, that is will use fills in and organizer. Still use organizer and fills in. Jadi fills in itu kayak masih ada blank-blanknya gitu, apa ya, paragraf rumpang gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita bisa bantu mereka how to decide a thesis statement, main idea gitu. Just mereka bisa ngelakuin dulu. Jadi itu activities yang bisa dilakukan pada saat writing session before they really do their draft gitu. Jadi bisa latihan-latihan dulu. And then the next one is editing. We can use peer editing. Peer editing session will help the students in edit. Jadi doing workshop. Jadi sama teman aja, ditukerin sama teman gitu. Jadi in giving a suggestion or comment, harapannya students itu bisa ngerti. Jadi nggak cuma salah, ini salah loh. Misalkan harusnya tenses verb 2 gitu. Tapi dia makainya verb 1 gitu. Jadi
disilang atau dilingkerin aja. Nggak seperti itu. Jadi selain seperti itu harus ada kayak yang benernya jadinya gimana gitu. Jadi selain dia bisa koreksi punya teman, sebenarnya itu for train here their ya gimana sih how to organize the ideas, how to find appropriate tense gitu. Jadi awal kalimat harusnya huruf besar, ini salah gitu. Jadi harus ada pengetahuan dari aspek of writing-nya itu ada semua. Jadi bisa ngasih suggestion, dengan itu dia juga bisa produce apapun, writing dalam bentuk apapun dengan tepat gitu. And the last one is rewriting. We can check by using a dictionary and then sentence combination. For example, the sentence is more than one clause or more than one sentence. Jadi bisa di situ semua. Jadi grammarnya dicek semua, pokoknya udah final draft gitu. That's for the activities that can be used. Yeah, and then the next one is about the aspects of writing. Nah, seperti ini. Jadi kebanyakan when I read the students' thesis, suddenly entah dari mana itu anak-anak langsung the ideas from Brown. Dia aspeknya ada content, vocabulary, syntax, mekanik, sama organization. Tapi sesuai nggak sih sama yang kita butuhin nanti? Karena aspek of writing ini will lead you as a pointer or guideline when you producing instrument of the research, especially writing test gitu. Jadi kalau misalkan nanti nggak sesuai sama yang kita butuhkan, yang ada di dalam problems itu, you can do such kinds of those. You should find some theories related to the aspects of writing, and then you can synthesize, and then the last column at the right one is the result of the synthesis or the construct. Jadi poin-poin apa saja sih? Cuman kita butuh content, vocabulary, organization, mechanics, language use, atau grammar gitu. Jadi seperti itu caranya untuk memudahkan kalian mensynthesize some aspek. Selain procedures yang kalian synthesize, aspek of writing juga harus disynthesize. Karena itu tadi, di writing itu sangat kompleks. Banyak hal yang perlu kita pertimbangkan dan perhatikan. In assessing writing, first we decide the items of the test first, and then the next one is giving scoring to the students. Giving scoring. Nah, ini in deciding the item of the test. Jadi gimana sih item of the testnya itu? Misalkan contohnya seperti ini. Jadi stating the material first, stating the generic structure if it is a text ya, stating the topic, stating the length and time if possible, stating aspect of writing, and then here is the example. Jadi materinya apa? Berupa teks ya. Materinya teks berarti misalkan naratif teks, procedures teks, analytical text, and many text. Gitu. Kalau misalkan yang di expression, bisa kan expression berarti hasil tulisannya itu berupa dialog. Ya, dialog gitu. Jadi berupa dialog bisa saja. Misalkan mau bikin asking and giving opinions gitu. Berarti ya tergantung materinya apa. Topiknya juga kalau misalkan expression kasih topiknya asking and giving opinions tentang apa? Opinion about new dress, or yang simple sesuai dengan yang ada di syllabus, sesuai dengan ada levelnya, kelas 7, 8, 9, or for senior high school 10, 11, 12 gitu. And then stating the length and time. Usually, there is no theory at your chapter 3 related to the length and the times of the level of the students at your research. But at your writing test biasanya anak-anak langsung kerjain itu misalkan buat procedures text dalam 100 kata dalam 60 menit gitu. Jadi itu bukan sebagai hiasan ya, bukan sebagai hiasan dan cuman pemanis biar bagus soalnya, nanti nggak seperti itu guys. Jadi itu harus ada topiknya. Misalkan kalau ngajar kelas 7 dia cari teori
cari teori yang kelas 7 itu harus menghasilkan berapa kata dalam waktu berapa gitu. Kalau misalkan mau pakai waktu, kalau nggak pakai waktu ya biasa seperti yang ada contoh ini, nggak ada pakai waktu, tapi kan kita tentukan kalau misalkan SMP 2x40 itu kan teaching learning process. Dah berarti kalau misalkan ngetes conducting a test berarti kan nggak boleh lebih dari itu dan biasanya kurang dari 80 menit gitu. And then stating aspects of writing. Don't forget to state the aspect of writing. Here is the example, guys. Write a procedure text how to make something. Don't forget to put the topic or the themes here. You can make it in the point gitu, dikasih pilihannya langsung, atau how to make something ya, apa make something, for example a cup of tea, banana cake, and then pop ice, and many more. Atau procedure text itu kan nggak cuman membikin something, but how to operate something. It be based on your syllabus gitu ya. Harus sesuai dengan syllabus lagi. Into paragraphs, karena procedure text itu generic structure-nya identification and description and identification, jadi 2 paragraphs. Jadi nggak boleh lebih, boleh sih sebenarnya lebih dari itu, tapi we should state it that at least there are 2 paragraphs yang terdiri dari description and identification. So nanti ada signs-nya, where is description, where is identification, and then your writing will be evaluated based on 5 elements. The elements yang udah dikonstruk tadi, yang disynthesize tadi. Jadi kita untuk tahu di dalam problems-nya itu ada content, organization, vocabulary, grammar, and mechanics. So easy in making writing test, ya kan guys gitu. Jadi seperti itu yang sangat lengkap dan komplit. Okay. Next, we continue in scoring rubric. Terlihat nggak ya? Kelihatan apa nggak ya, Mbak Isti? Buram. Mohon maaf guys, mohon maaf, bisa berarti nanti langsung dicek ya di bukunya Assessing Writing by Susan Weigel. Jadi ini mohon maaf, jadi susah kemarin tuh mau menghadirkan ini. Jadi yang biasa dipakai itu sesuai. Jadi ada beberapa juga teori, tapi yang ini yang disuruh pilih yang sesuai dengan yang kontennya. Jadi aspek of writing yang dipakai berdasarkan problems-nya itu kan content, organization, vocabulary, language use, atau grammar and mechanics. Jadi pas banget untuk men-score yang punya kamu gitu. Jadi ada beberapa teori juga yang serve scoring rubric of writing. Jadi ini Miss Nurul ambil dari bukunya Susan Weigel, Assessing Writing, dan dia ngambil juga dari Jacobs. Jadi 2, belum nemu bukunya Jacobs itu. Jadi kalau misalkan buram ya udah nggak usah kita bahas, udah pastikan ya bisa. Jadi in each of the aspects of writing itu ada scoring dan leveling dan ada kriterianya dulu. So before scoring our students writing, we should read the criteria first so that we can decide mau dikasih kontennya tuh berapa, mau dikasih nilai organization-nya, vocabulary, language use, and mechanics itu berapa. Harus dibaca dulu dan harus dipahami. And in scoring our students writing, we should on a good mood. Ya, nggak bisa lagi sedih atau lagi marah, lagi emosi gitu, lagi ngasih scoring gitu. Karena since writing test is subjective test, jadi itu mempengaruhi. Jadi kalau jiwanya masih labil ya, Miss Isti itu nggak bisa lagi ngoreksi. Tunggu down, tunggu masih adem, udah adem gitu kan baru you start to score your students writing, karena itu akan mempengaruhi gitu. And we need some, biasanya selalu ditanya antara interrater and also intrarater ya. We need both of them in scoring our students writing. Jadi kalau misalkan kita penelitian gitu, ya udah diajak join aja sama gurunya yang ada di sana atau yang expert
dengan writing, yang expert di bidang writingnya itu. Jadi itu seperti yang dinamakan dengan interrater. Jadi they are to rater in giving the score of your students writing. Actually itu akan lebih bagus dan itu untuk avoid subjectivity. And then the next is intrarater. Actually it will be a good combination in giving scoring by using intrarater and intrarater. Jadi intrarater itu kayak you give your student score more than once. At the different times, you give your student score gitu. Jadi like I've said to you that you should in a good condition, in good mood when you give score to your students. Jadi the combinations of intrarater and interrater will give good or valid score of your students, biasanya seperti itu. Tapi kayaknya anak-anak ya udahlah, sepenting nggak tahu aja gimana cara-caranya. Interrater juga kan ada cara-caranya, pasti udah tahu lah ya, nggak usah sedetail itu Miss Nurul kasih tahu ke kalian. Oke. Next, ini yang biasanya dipakai juga untuk writing test, that what we call readability of the test. The boy said that the ease of understanding or comprehension due to the style of your writing. Jadi bisa dipahami nggak sih soal yang ini? Ada unfamiliar word-nya nggak sih? Ada nggak sih aspects of writing-nya, genre-nya, atau generic structure of the text, atau mungkin part of the expression gitu. Jadi ada gitu, bisa dimengerti, mudah apa enggak. Nah, itu masuk ke sini. Jadi nanti we can do the readability of the test before we conduct our real test. Jadi we can give some questions to our tryout class. For example, do you understand the instruction? Do you find unfamiliar words? Do you understand the topics? Do you understand the genre or generic structure? Do you know the indicators will be scored? Siap. Siap. Oke. Ya, jadi adik-adik aja ya, jangan guys ya. Oke. Maaf ya Bunda. Oke. Oke, jadi you need to decide the expert also class. When to ini apa namanya, for checking your writing test in readability of the test, and then make sure the list of the questions itu sesuai urutannya. Jadi nggak bisa pertama langsung ditanyain kontennya organization, padahal tadi yang di mention about the topic first gitu. Oke, ini kayaknya lupa topiknya ya. Nah, nanti ada topik-topik yang ketiga. Jadi secara umum dulu apa, baru yang ada di dalam soal itu apa, nah itu questions-nya. Biasanya seperti itu. Jadi nanti biasanya kalau anak-anak itu sukanya pakai com ya, pakai com. Kayak nggak ada teori lain aja, pakai com. Dari zaman kapan sampai zaman kapan, pakainya teori com. You should find other theory about readability of the test. Jadi nanti ada kayak average score-nya, kalau kira-kira berapa, more than 5% or 50 atau berapa itu, nah, your writing test is readable. It can be used for your research. And that's for the writing. For the next, I'll share you about the media. The question and answer-nya nanti ya, Miss Dewi ya. Sekalian Nurul ke ininya dulu. Ya, oke. Medianya dulu. Mana ya medianya? Aku nggak mau. Ntar ya, tunggu ya. Anymore. So here I just want to show you the part also, or the components that usually use or written down at the thesis. It's related to the media.
Here it's about the definitions of the media, of course, and then the basic types of media, how to choose the good media, and for example, just practical use, how to use this media in the research. Seperti ini ya. Jadi saya gedein dulu. Clear ya, Miss Dewi? Semuanya? It's about the clear. definition. Okay, as we know that media is means of communication and source of information. The terms refers to anything that carries information between a source and a receiver. Jadi communication-nya itu nyampe semuanya dari yang ngasih sama yang menerima. Here is the basic types of media. This theory Miss Nurul ngambilnya dari Instructional Technology and Media by Seren. Banyak Seren and Friends. Jadi ada banyak juga buku media, cuma namanya aja yang membedakan atau mentionnya the types of the media. Based on Seren and Friends theory, the 6 basic types of media are text, audio, visual, motion, and then manipulates, and the last one is people. Gitu. Jadi ada juga yang audio visual gitu. Audio visual and audio visual. But here I just want to show you here from Sharon's theory, Sharon's and Friends of the media. The text ada book, poster, chalkboard, computer screens, and many others. It's just example. You can find others from other theory also. And then audio, a person voice, music, mechanical sounds. It can be video ya, film gitu. Atau kalau misalkan ngajar terus di remote areas yang nggak ada, misalkan apa namanya, nggak ada listrik, belum ada listrik atau belum ada such kinds of high technology, ya mungkin bisa teacher sounds ya digunain di situ, teacher sounds untuk listening, person sounds atau person's voice. Next is visual. It can be diagram on the poster, drawing on the chalkboard, photographs, graphics, and cartoon. The next is motion. In motion, the real object, animation, videotape. Banyak tuh anak-anak yang menggunakan video animation gitu. Pas udah disuruh nyari teorinya video animation, video itu apa, animation itu apa. Nah, makanya make sure what kinds of the video and then in what types of the media that you use gitu. Seperti itu, cari payung atasnya dulu. Biasanya anak-anak langsung aja ngambil terus nggak jelas source-nya dari mana gitu. Manipulates, 3-dimensional, it can be touched and handled by students. For example, you would like to describe animals, and the animals is rabbit. So you bring rabbit in the classroom so that rabbit is 3-dimensional. Animals bisa disentuh, bisa pokoknya dilihat dari segala macam sudut gitu. Jadi manipulates kayak realia gitu, kayak realia. Misalkan kalau kalian you will teach degree of comparison. Jadi kalau lagi nggak bawa media, langsung aja your students or you yourself gitu. Misalkan Doni and Dani tinggian siapa gitu. Jadi langsung. And the last one is, nah ini juga bisa masuk ke sini, people, teachers, students. Jadi kalau itu tapi masuknya misalkan teachers and students. Student learn from teachers and student learn from students and others gitu. Saling melengkapi dalam basic types of media. Next, about the Azure model in choosing media, or it's commonly called with requirement of a good media or the characteristic of the media itself. So, in choosing the media, we should pay attention. Seperti apa sih media yang bisa kita pakai gitu kan? Dan siapa sih subjek yang akan kita ajar
dengan menggunakan media. So there are three. First is general characteristics, specific entry competencies, and the last one is learning styles. For the general characteristic itu ada age, grade level, job or position, and cultural. Jadi, for example, we would like to teach 7th grade students of junior high school. 7 grades. Jadi in 7th grade itu maunya ngajar skill apa? We should know the specific entry competencies, dilihat skills-nya, kalau attitude-nya juga, kalau anak kelas 7 SMP itu seperti apa, and then there's learning style. Some students feel takut ya, horor gitu kalau belajar bahasa Inggris gitu. Jadi bisa lihat terus anxiety-nya, aptitude-nya, sama motivation-nya. The students with low motivations and high motivation gitu harus dibedain in choosing the media gitu. Jadi lihat dulu levelnya siapa, skills-nya apa yang digunain gitu. For example, writing skill-nya untuk ngajar kelas 10 SMA, senior high school gitu. Mesti kan udah SMA berarti motivasinya bagus dan gak ada takutnya kalau udah pernah SMP gitu dan udah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun, terus udah les juga. Jadi kita bisa menentuin, kita mau ngajar writing menggunakan picture series for narrative text-nya. Cocok apa enggak rangkaian seperti itu gitu. Jadi you should make sure that in choosing media itu benar-benar appropriate or not. And then the next one is in how to choose method, media, and materials. I always say to the students when seminar proposal on Munakosah again, gitu kan. Jadi media cannot stay alone. Media does not have their own procedures. It needs bantuan method, materials, strategi, approach, dan yang lainnya untuk bisa dia dijalanin. Apalagi in teaching writing, that's so complex in the process of writing. So it should be selected systematically, and the selection process, for example, in choosing method, choosing a media, format, and obtaining specific materials. Jadi ketika pas ujian itu, ketika pas kuliah media, ketika pas kuliah apapun, selalu ketemu Nurul ditemuin, atau enggak ketika pas ujian, jadi kamu itu judulnya apa sih? Katanya mau pakai picture series. Kenapa sih di chapter 2-nya saya temukan kok ini ada guided writing, kok ini ada collaborative writing gitu kan. Ini kan jadi buat saya bingung gitu kan. Misalkan examiner-nya tanya seperti itu. Nah, ini dia di sini ada di bukunya Sharon ini tentang how to choose method, media, and materials at once. Jadi sesuai in choosing method, seperti yang contoh di atas tadi di sini, in assure model in choosing media. Jadi ketika memilih method harus disesuaikan dengan media formatnya, dengan materinya cocok apa enggak, dan skillnya. Semuanya itu harus in satu package yang lengkap sekali. Example-nya seperti ini. Misalkan the effectiveness of cartoon ini bukan kartun ya, berarti picture series aja. Kartunnya abaikan. Tadi lupa diedit berarti kartun. Maksudnya tadi mau kartun strips, bisa aja. Itu juga media. Kartun strips di sini kayaknya lupa menghapus. Maaf ya, Mirsa. Jadi ini kayak picture series aja in teaching writing students. In teaching students writing, maafkan ya Allah. Ya. Maaf, berarti ini maksudnya mau melihat efektivitas dari picture series in teaching writing gitu maksudnya. Ini kurang lengkap students in, maksudnya di teksnya tadi itu. Jadi kita pilah-pilah dulu. Medianya apa? Skillnya apa? Materinya apa? Teknik yang bakal untuk menemani si media itu apa? Nah, itu harus mempertimbangkan teori yang ini. Choosing method, choosing a media format, obtaining specific materials-nya. Jadi kalau misalkan kita punya tuh medianya berupa picture series for teaching writing, bisa apa sih yang cocok untuk method, strategi, teknik, approach, and many more.
yang cocok untuk bisa menemani picture series ini di dalam penelitian kalian itu. Jadi harus dalam beberapa research juga based on the procedures also, steps-nya sesuai apa enggak untuk bisa just format medianya pictures itu tadi masuk ke types yang seperti apa, atau terus specific materialsnya berupa teksnya apa, naratif teks. Jadi cocok apa enggak kalau misalkan naratif teks itu nanti the narrative text will be described in picture series. Cocok lah ya, bisa lah ya. Misalkan for Legend of Malin Kundang. Jadi for the first series, the first picture itu ngapain? Dia ditinggal bapaknya, terus dia mulai merantau. Setelah itu dia sudah kaya, dia balik lagi. Nah itu the series of the picture. Cocok nggak sama itu? Nah itu nanti the media format yang seperti itu yang paling cocok itu apa? Tekniknya misalkan collaborative writing kah, peer editing kah, atau others techniques of writing gitu. Jadi make sure gitu. Kalau untuk examples yang lainnya yang contohnya nanti Miss Nur later on will explain you some example. Kalau misalkan kalau belum ada Miss Nurul, udah ada belum ya? Kayaknya belum pernah baca, justru malah yang selain di Kosai atau eksperimental yang selain itu, misalkan cuman mau mendeskripsikan penggunaan media itu aja, penggunaan the use of media, for example, the use of media, graphic organizer atau apapun media itu. Bisa kok kalau sekarang. Jadi di saat pandemik ini bisa digunakan gitu. Oke, ini contohnya kayak yang tadi itu. Nah, berarti setelah tahu di proceduresnya itu udah hasil synthesize atau cuman dari satu expert tapi udah bener-bener lengkap, reflect the process of writing, di bagian mana yang mau dimasukkan picture-nya. Maksudnya kan cuman itu aja. Jadi ini loh picture, gimana sih ngajar writing, picture ngajar writing, taruh di kursi, taruh di mana, kan nggak tahu. So we need the procedures that we take it, for example here in collaborative writing. Jadi di mana aja picture-picture itu, for example in generating the ideas, also Isyana pictures ya, di picturesnya itu Isyana, misalkan cuma picture aja bukan picture series, Isyana. Jadi in generating the ideas, rambutnya gimana Isyana, terus dia itu tinggi apa enggak, terus mancung apa enggak, terus dia itu spesifikasinya apa, aktris, penyanyi atau pemain film seperti apa. Jadi in what part that we can insert the picture in each of the procedures gitu. Jadi disitulah penggunaan pictures-nya. In pre-writing activity, in writing activity, atau di mana? Nah, kalian harus tahu itu. Makanya based on format atau apa gitu. That's example-nya, nanti bisa ditambah lagi dan semoga bisa you can inspire, get some inspirations related ini. Jadi just as example. Jadi kalian bisa pilih selain pictures, karena picture yakin seluruh sudah banyak. Kalau di masa pandemik ini mungkin dengan audiovisual atau apa yang lainnya bisa high technology, other high technology yang bisa dipakai gitu di situ. That's it's the end from me. Thank you. Back to the moderator, Ms. Dewi. Later on, it will be continued by Dr. Nur Samsiah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Miss Nurul. Okay, let's we come Udah to the stop next sharing ya, Mbak Dew. Okay, udah. Okay, let's we continue to the next presenter. Mrs. Nur, Dr. Nur Samsiah MPD, time is yours. Thank you. Okay, if you have question later on, you can write your question in the chat box. Thank you. Okay, thank you, Miss Dewi. Ini nggak ada gambar, nggak apa-apa ya, supaya stabil internetnya. Okay.
Never Ya, mind. dengar nggak Miss Dewi? Oke, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for the chance. This is I only will share about you the ideas about writing and media in language teaching during the COVID-19 pandemic. So it is continue from Miss Nurul explanation about the writing and then about the media. How to conduct writing and media in language teaching during the pandemic era. Masing-masing aspek, misalnya untuk aspek organization langsung kita spesifikkan deskripsinya. Coronavirus outbreak of the system in our education, immediate changing in the teaching and changing in the research design. So how to conduct the research during the pandemic era untuk mahasiswa yang sudah mengajukan proposal, kemudian yang sudah di ACC ataupun yang sedang melaksanakan penelitian. Please modify your research. I'm so sorry. Ya Allah. Okay. Okay. How to conduct the research during the COVID-19 pandemic of writing and media in language teaching. Ketika mahasiswa yang sudah melaksanakan penelitian ataupun yang sudah mengajukan proposal yang ataupun yang sedang bimbingan, please modify your research and analyze to be good or related with the situation. Maybe you will relate it or you make sure the technology literacy, ya tadi sudah disebutkan oleh the COVID-19 crisis is affecting the way that we work or learning how to work more remotely. It might also affect the way we go about conducting research. Many researchers are having to spend data collection or real design measure. Oke, di sini mahasiswa harus lebih kreatif lagi. Samanya sudah bagaimana penelitian di Bandar Lampung, apakah harus pindah sekolah ketika sudah lockdown ataupun di saat pandemik seperti ini? Tidak harus pindah sekolah, tapi Anda harus lebih kepada menyesuaikan situasi. Mungkin ada beberapa literasi yang harus Anda ganti, mungkin tekniknya ataupun media yang Anda gunakan itu lebih kepada teknologi yang apa digunakan, umpamanya mereka menggunakan WhatsApp group ataupun Instagram group ataupun Facebook group ataupun yang saat ini lebih digunakan itu Google Classroom, ya Google Classroom ataupun lebih kepada e-learningnya apakah menggunakan Moodle ataupun menggunakan blended learning. Jadi di sekolah-sekolah itu sudah menggunakan beberapa literasi teknologi, ya. Kemudian next, carrying out the research under lockdown. This is a type of research designed for writing skill and media in language teaching. I just only saw the three methods. This is quantitative, qualitative, and then mixed method. In your study about research methodology, you have learned about what is quantitative and what is qualitative, and then what is mixed method. I believe you that understand about them, and then how to apply them in your research. Okay, next, this is about the quantitative research design, writing skills and media.
quantitative research design, writing skills, and media in language teaching. Okay, quantitative research here combines up experimental research, correlational research, and then survey research. Quantitative methods emphasize objective measurement and statistical, mathematics, or numerical analysis of data collected through polls, questionnaire, and surveys, or by manipulating pre-existing statistical data using computational techniques. Quantitative research can focus on gathering numerical data and generalizing it across groups of people or to explain a particular phenomenon. Okay, this is about survey research. Okay, this is survey research. Survey research is the most fundamental tool for all quantitative outcome research methodologies and studies. Surveys used to ask questions to sample of respondents using various parts such online polls, online surveys, paper questionnaire, web intercept, surveys. Jadi survei ini mungkin bisa menjadi sebuah alternatif untuk saat ini ya, untuk saat pandemik seperti ini, terutama yang ada di Bandar Lampung, kemudian yang ada di Lampung Tengah, karena Lampung Tengah sudah mulai lockdown, kemudian untuk yang ada di Lampung Selatan, Tanggamus, dan sekitarnya, itu alangkah bijaknya kalian sudah menyesuaikan situasi, tidak memaksakan diri untuk pindah ke tempat penelitian lain, ya, supaya semua terlindungi. Oke, survei ini lebih kepada media teknologinya. Jadi media apa yang digunakan oleh guru? Utamanya gurunya menggunakan WhatsApp. Selama ini kan yang sering bermain WhatsApp adalah anak-anak. Mungkin ibu-ibunya WhatsApp tidak begitu mungkin sering untuk ibu-ibu, tapi anak-anak itu lebih aktif untuk WhatsApp-nya. Kemudian bagaimana untuk pembelajaran media teknologi using Instagram, using Facebook, and then using Google Classroom or using e-learning, by example Moodle or blended learning. Okay, this is example of survey. Di sini mungkin bisa menjadi bahan renungan untuk mahasiswa. Ini adalah beberapa contoh skripsi ataupun disertasi ataupun jurnal ini yang terkait dengan survei. Ini ada English Language Teaching, ELT and Integration of Media Technology. Ini disertasinya Jamil Ahmad. Kemudian ini ada lagi Primary Teachers and Students Perception on the Use of ICT-based Interactive Game in English Language Teaching. Ini Asnadi dan kawan-kawannya. Kemudian ada The Use of Social Media to Assess Writing Skills among Secondary Pupils, and then Students Perspective on Social Media-based Learning of Writing through Instagram. Kemudian ada The Implementation of ya, predict, observe, explain, write in teaching, writing. Jadi mahasiswa untuk mulai saat ini jangan hanya influence, kemudian error analyze, kemudian improving ataupun yang lainnya. Mungkin Anda lebih bervariasi supaya ada variasi dalam penelitian. Karena seharusnya program studi juga harus menyiapkan istilahnya roadmap. Jadi ada peta penelitian. Sebenarnya apa yang akan menjadi tujuan program studi untuk tahun ini? Mungkin program studi lebih kepada arah case study ataupun lebih kepada kuantitatif, kualitatif ataupun mixed method ataupun yang lainnya. Jadi supaya mahasiswa kemudian dosen-dosen yang terlibat dalam penelitian mahasiswa itu lebih terarah. Kalau kemarin ada Bu Romatila itu lebih mencetuskan penelitian payung, tapi alangkah bijaknya ketika penelitian payung itu kita memiliki roadmap atau panduan bagaimana pengembangan penelitian itu sendiri, supaya program studi itu tidak stuck kemudian ketika ada istilahnya ada akreditasi itu tidak mengembangkan sendiri, tapi kita sudah memiliki basis data yang berdasarkan roadmap penelitian.
Okay, this is survey in quantitative, and then next experimental result. Experimental result design have three types. Yeah, pre-experimental result design, through experimental result design, and then quasi-experimental result design. This is ini sepertinya penelitian yang paling disukai oleh mahasiswa ya. Experimental result is result conduct with scientific approach using two sets of variable. How to conduct experimental research during the pandemic era? You have to modify your research or modify your analysis ya. Jadi sesuaikan dengan situasinya. Contohnya ketika Anda pertama mengajukan through experimental research design, Anda benar-benar harus membuktikan bahwasanya penelitian Anda itu terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana ketika di pandemic era ini Anda harus membuktikan ada kelas kontrol, kemudian ada kelas eksperimental. Di sini di sebelah kanan ada beberapa contoh. Waduh. Halo? Halo? Lanjut, Mbak. Ini PPT-nya hilang tapi. Sorry. Mati. Sudah? Di mana ini? Belum, Miss, belum kelihatan screen-nya. So, ya. Belum kelihatan ya? Belum. Oke. Ya, halo. Maaf. Sorry. Sudah? Sudah ya? Oke. Belum, Mbak Nur. Dari Mbak Isti aja, Pak. Dilanjut sambil di ini aja nggak apa-apa juga. Oh ini udah mau muncul. Mulai lagi ya. Oke. Nah, udah nampak, Mbak. Oke. Sorry. Astagfirullahaladzim. Okay, experimental result. Experimental result contains pre-experimental, through experimental result, and then quasi-experimental. In the right, this is some of example, the title of experimental, pre-experimental, through experimental, and then quasi-experimental. The first, applying PLEASE strategy to teach writing skill to students with different linguistic intelligence. Ini mahasiswa S2, mahasiswa Pak Andiso. And then, improving students' ability in writing English teaching by using portfolio assessment. Experimental study ya, ini experimental study. And then the effect of individual and cooperative learning on students' writing ability.
ini ada kemudian, and then the implementation of PO in teaching writing, Siana and Chawal, and then the teaching writing descriptive text using cluster technique for Bung Hatta University students. Oke, di sini saya tampilkan beberapa judul bagaimana cara membuat judul sebenarnya supaya tidak ada kesamaan, karena dari tahun 2015 saya ada di UIN, itu judulnya hampir sama, hanya diganti genre based text-nya, genre based-nya. Jadi hanya diganti teksnya, sebenarnya pada dasarnya isinya sama. Jadi ini lebih bervariasi, semoga dengan ini kalian lebih lebih berinovasi dan lebih kreatif dalam membuat sebuah penelitian. Okay, and then the next experimental result, this is correlation result. Yeah. Correlation result is type of non-experimental research method in which researcher measures a variable, understand and assess the statistical relationship between them with no influence from any extraneous variable. Okay, this is the example of the research. The first correlational study between students' vocabulary mastery, reading habit, and writing skills. And then the correlation between students' mastery of grammar and writing ability of the 10th grade. And then the ability to translate writing skills, correlational study. Okay, next. How to conduct the research during the COVID-19 of writing and media. The next, qualitative research design, writing skill and media in language teaching. Qualitative research is multi-method in focus, involving an interpretive, naturalistic approach to its subject matter. This means that qualitative researchers study things in their natural setting, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the meaning people bring to them. How can qualitative research collect data during social distancing measures? Okay, di sini I will display about the descriptive, qualitative, ethnography, narrative, phenomenological, grounded theory, and case study. Okay, kualitatif deskriptif. Ini masih menjadi primadona mahasiswa ya saat untuk penelitian kualitatif, terutama error analyze, and then literature. Qualitative description is a label used in qualitative research for studies which are descriptive in kesehatan, and then when straightforward description phenomenon is desired, and then it is an approach that is very useful when this example of qualitative descriptive, the use of learning media and listening skills in teaching Indonesian to speaker of other language TESOL. Jadi untuk penelitian khususnya di pendidikan bahasa Inggris itu kan tidak hanya ada writing, listening, speaking, and then reading. Anda bisa explore lagi kepada teaching and then learning-nya. Kemudian Anda bisa masuk lebih kepada student problem, student feature-nya. Jadi seperti itu ya. And then the next, exploring EFL, writing teachers confidence in response to emergency remote teaching. Ya, jadi Anda boleh meneliti teachers confidence-nya or student confidence-nya. And then teaching writing of descriptive text by using scaffolding technique, and then study of teaching writing of descriptive text by using scaffolding to the 10th grade students at SMA 1 Ngadili. Okay, next, case study. Ini masih jarang sekali digunakan di di pendidikan bahasa Inggris terutama. Jadi silahkan mahasiswa mungkin ada yang lebih tertarik dengan case study. Case study ini lebih cocok di masa pandemi seperti ini. Okay. Case study method has evolved over the past
few years and developed into valuable research methods as the suggests its use for explaining an organization or an entity. Di sebelah kanan ini ada beberapa contoh dari case study, ada blended learning in a paragraph writing course, and then peer review writing workshop in college course, students' perspective about online and classroom-based workshop. Kemudian, using directed feedback to improve students' writing skills, case study of English department students. Okay, next, a narrative. Okay, ada narrative research and kualitatif. Tapi ini tidak saya sarankan kepada mahasiswa karena ini kalau naratif itu lebih kepada how to biography, the people or the others. Narrative research is all about collecting and telling stories or stories in the researchers write narrative about experience, individual describe life experience and discuss the meaning of the experience with the individual. Jadi ini how did narrative design develop. Di sini ada the first the factor influence development dari kompetensi ada the first an increase emphasize on teacher reflection, more emphasize place on the teacher's knowledge. The three educators taking to bring teachers' voice to the forefront by empowering teachers to talk about their experience. Jika naratif ini akan dilakukan di bidang pendidikan, jadi seperti ini. Okay, this narrative. And then ethnography. Ethnographic research is probably the most familiar and applicable type of qualitative method to UX professionals. In ethnography, you immerse yourself in the target participant environment to understand the goals, culture, challenge, motivation, and then the emerge. Ethnography has its roots in cultural anthropology, where researchers immerse themselves within culture. Even 4 years, ya, etnografi, like this. Jadi seperti ini contoh penelitian etnografi, an ethnographic study of English learning at SMK Negeri 1 Gorontalo, teaching and researching invitation using ethnography in ESL writing classes, and then a linguistic ethnography of learning to teach English at Japanese junior high school. Jadi kalau penelitian etnografi ini lebih kepada the goals-nya, culture-nya, challenge-nya, motivation-nya, and then that emerge. Jadi ini memerlukan waktu lebih banyak. Jadi ini disarankan untuk yang kelas-kelas magister ataupun kelas-kelas doktoral ataupun dosen yang memiliki penelitian payung, misalnya yang disarankan Bu Romatilah textbook analysis kemarin harus ada penelitian payung. Jadi seperti apa nanti kalau memang mau diadakan penelitian payung, semoga pedoman ataupun pedoman pelaksanaan penelitian payung itu bisa diterbitkan sehingga kita lebih terarah. And then grounded theory. Ini hanya mengenalkan saja ya, mengenalkan penelitian untuk jenis kualitatif. Jika kalian yang ingin melanjutkan S2, ya silahkan menggunakan grounded theory ataupun etnografi. Nah, ini grounded theory, where is the phenomenological study looks to describe the essence of an activity of event. Grounded theory looks to provide an explanation of theory behind the event. You use primarily interviews and existing documents to build theory based on the data. You will do series of open axial coding technique. Jadi yang paling penting di dalam grounded theory itu adalah bagaimana membuat teknik pengkodean, axial coding, kemudian yang selanjutnya to identify things and build the theory. Di sini ada contoh dari penelitian grounded theory. Grounded theory study of learning patterns of Asian students in higher education by Ahmad Bakar. And then mixed method.
Mixed method is research approach where we research collect and analyze both quantitative and qualitative data within the same site. Yeah. Okay. Mixed method ini sering sekali digunakan oleh mahasiswa ya. Salah satunya kalau kita menengok ke program studi sebelah itu pada PGMI selalu menggunakan research and development untuk skripsinya karena mereka menggunakan penelitian payung, kemudian ada action research, classroom action research, komparatif. Mungkin nanti kalau ada yang ingin dosen research metodologi akan menambahkan, silahkan ataupun mengkritisi dari beberapa yang sudah saya displaykan. Okay, the first research and development, action research, classroom action research, and then comparative. Research and development, ini lebih dikenal dengan R&D. Research and development is the term commonly used to describe the activities undertaken by firms and other entities such as individual entrepreneur in order to create new or improve product and process. Okay, this is the example of research and development. Yeah. The use of social media in designing the writing assessment for EFL students. And the use of social media in designing the writing assessment for EFL students, and then developing task-based syllabus based on needs analysis for midwifery at Win Alauddin Makassar, developing English morphology materials for undergraduate students at Alauddin State Islamic University of Makassar. Okay. Next, action research. Action research is process in which participants examine their own educational practice systematically and carefully using the techniques of research. Okay, sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah menggunakan action research and then classroom action research. This is example the research of action research is improving students' writing skills through the application of synaptic model of teaching using audio-visual media, and then improving students' writing skill using four-phase technique, and then improving students' writing skill by using guided writing, and then the use of semantic mapping technique to improve writing skills in the descriptive text. Okay, and then the next, comparative. Comparative analysis is conducted mainly to explain and gain a better understanding of the causal process involved in the creation of an event feature of relationship usual by bringing together variation in the explanatory variable. This is some example of research for comparative. The first, comparing the effectiveness to input-based and output-based activities on productive knowledge of vocabulary among pre-intermediate EFL learner, and then comparing the effectiveness of input-based and output-based activities on productive knowledge of vocabulary among pre-intermediate EFL. Ini sama kayaknya. And then local area network. Computers in ESL and EFL writing classes, Promise, and then Realities by George Brander, China. Okay, thank you so much. Okay, I think that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Nur. Okay, keep applause to both of them. Okay, we come to the next session. It's a question and answer. There are some questions in the chat box and they have been answered by Miss Nur, yeah, Miss Nurul, yeah. Thank you, Miss Nurul.
Any question? Ya, Miss Dewi, sama-sama. Enough? There is no question anymore? Itu tadi ada yang buat Bu Dokter tadi, Bu Dokter. Di chat, grup chat. Di itunya, chat box. Mana ya? Tadi udah yang satu, Said Satria sudah ya sama Miss Nurul ya. Siapa lagi? Nur Samsia, Oh ya, Miss Nur. From Mr. Said ya. Contoh yang survei itu kan berarti medianya sudah diterapkan ya. Itu yang menerapkannya peneliti atau bukan? Kalau peneliti kenapa nggak sekalian ke eksperimen aja? Kalau bukan, bagaimana kita bisa mendapatkan data terkait dengan itu? Terus bedanya survei dan deskriptif research itu apa ya, Miss? Okay. Miss Nur, that's question for you. Halo? Halo? Oh, ya. Baru baca. Oke, Mr. Said. Apa sih pertanyaannya? Judulnya podcast tapi ya seminar. Mr. Said. Nggak ada sih. Miss Tadi Dewi. pertanyaannya apa, Bu? Oh iya, nanti dulu. Nanti setelah Miss Nur dibacakan pertanyaan ulang, minta tolong nanti yang bagian ini Miss Dewi yang pertanyaannya buat Miss Nurul itu tolong dibacakan juga karena kan ada beberapa adik-adik yang tidak bisa masuk ke Zoom dan akan mengaksesnya melalui YouTube. Jadi mungkin tidak akan bisa membaca yang ada di chat box kan Miss Dewi. Nanti minta tolong ya disuarakan pertanyaan dan Iya, jawabannya. benar-benar Miss Isti. Ya, benar, maaf ya. Iya Langsung kan? aja. Ya, udah baru ingat. Iya kan, makanya Ya, nanti biar gini aja Miss Nurul, Miss Dewi yang membacakan, kemudian nanti Miss Nurul kalau mau menambahkan lagi nggak apa-apa kan, malah lebih mantap itu. Oke. Iya, terima kasih. Ya. Coba Nurul dulu. Ini Pak, cari dulu pertanyaan Pak Said. Oh iya, Miss Dewi dari yang Mr. Said dulu aja ya. Miss Dewi, itu unmute dulu itu speakernya. Oke, sorry. Saya Ya. from Mr. Said, ya, he asked to Miss Nurul. Saya Ya. semester 17 mau menanyakan tentang scoring rubrik atau grading. Ya, bisa ae loh. Apakah kita mengadaptasi deskripsi scoring dari Susan Kegel? Bisa untuk penelitian menulis Susan Kegel. Ya, itu Kegel ya. Ini Kegel salah ya. Misal untuk aspek organization langsung kita spesifikan deskripsinya. Teks ditulis secara berurut mulai dari identification and description dengan baik dan benar. Range nilainya 15 sampai 20 misalnya. Jadi deskripsi isi aspeknya spesifik ke jenis teksnya tanpa merubah keseluruhan isi deskripsi aspek tersebut. Oh, ini nih.
Ya, Ya. relate to Ya. scoring rubric. Scoring rubriknya ya kan ada aspeknya, dari mulai aspeknya masing-masing ada description-nya di Susan Weigel itu di assessing writing. Jadi nggak perlu dirubah ya, Mr. Nggak perlu dirubah. Jadi kan di situ ada part bagiannya sendiri yang logical order-nya atau logical sequencing-nya. Nah itu pasti si pemiliknya itu juga mengantisipasi kan, karena yang mau dinilai itu kan nggak cuman teks satu aja, beberapa kan banyak kinds of text-nya, mau narrative text, report text, and other text gitu. Jadi kalau misalkan descriptive text ya description-nya dulu baru identification-nya dulu, itu udah logical order-nya atau logical sequencing-nya. Jadi nggak usah dirubah sesuai, karena di organization yang dinilai kan nggak cuman urutan generic structure-nya aja, tapi ada description yang lain yang perlu dinilai seperti itu. Jadi nggak usah di apa misalkan difokuskan ke suatu teks gitu, nggak perlu gitu, seperti yang di situ. Seperti itu, Miss Dewi. Terus yang dari kedua. Ya, the next from Mr. Satria ya. Satria, ya. Menulis yang efektif dan efisien itu seperti apa ya, Miss? Saya mahasiswa semester 25, nggak lulus-lulus. Bagus berarti ya kalau misalkan mahasiswa semester 25 banyak tulisannya udahan berarti kan. Gitu. Jadi pakai tips effective writing aja. Jadi seperti yang Nurul tadi udah jelasin ya, kan kalau misal di media juga, di writing juga, jadi harus disesuaikan misalkan age-nya, levelnya. Misalkan ada yang kuliah juga kan nggak cuma murni mahasiswa, atau bisa saja or yang sudah kerja gitu kan, job or professions itu ya depends dari si writernya itu. Jadi pilihin aja untuk sesuai sama levelnya, and then appropriate topics-nya, dan juga itu apa namanya, apa tadi ya, topics sama steps-nya, caranya. Nah itu effective writing nanti akan menghasilkan tulisan yang efektif. Kalau misalkan contoh tulisannya gimana gitu, nah itu kan kalau itu contohnya bagusnya seperti kalau punyanya students kita, terus kita tampilkan, sudah kita analisis, oh kalau yang ini efektif ini seperti apa, masuk ke aspek writing-nya mencakup semuanya. Jadi ini dikatakan efektif apa nggak efektif kayak gitu. Kalau cuman secara teorinya aja, kalau mau menulis secara efektif ya ikutin tips-tipsnya dari, ada contohnya yang Nurul bilang tadi dari bukunya Writing Like a Pro gitu. Jadi bukunya tuh simpel banget, bisa mudah untuk diikutin gitu. Selanjutnya ini ada lagi ya? Mr. Agus. Ya. Mr. Agus ini ya. Teknik atau strategi boleh dimodifikasi atau tidak? Kalau boleh seperti apa cara dan batasannya? And then boleh tidak teknik atau strategi yang tidak berbasis online kita rubah menjadi berbasis online? Nah, yang pertama udah ya tadi Nurul jelasin kenapa sih Miss Nurul selalu menyuruh mahasiswa untuk find more than one theory in the procedures of a technique, strategy, approach, method, or many more. Gitu, karena itu tadi di setiap expert itu kan punya idenya masing-masing. Jadi dia nggak selalu komplit sesuai dengan proses of writing. Jadinya kita boleh modify, construct, or synthesis sampai dapetin procedures yang benar-benar lengkap, bisa dipakein teaching writing, dan juga sesuai dengan proses of writing. Jadi kalau batasan apa sih? Nggak ada batasannya ya, sampai ketemu yang paling komplit gitu sih. Sebenarnya minimal 3 itu kalau Nurul pernah konsultasi gitu. Jadi tapi biasanya Nurul cuma nyuruhnya 2 sih ke anak-anak gitu. Jadi batasannya nggak terbatas sih, sampai ketemu yang benar-benar komplit aja dari procedures-nya. Kalau boleh tidak teknik atau strategi yang tidak berbasis online kita rubah menjadi teknik atau strategi tidak berbasis online. Itu seperti apa ya Mr. Agus ya? Teknik. Maksudnya bisa diaplikasikan secara online gitu ya, teknik atau strateginya gitu. Mana Mr. Agus ya? Mr. Agus. Mr. Agus.
Kalau semua maksudnya teknik-teknik yang ada, contohnya kayak yang Nurul kasih tadi, yang teknik focusing on writing, kayak gitu yang biasanya bisa dilakukan di dalam kelas ya gitu. Kalau misalkan ada nggak sih, atau bisa nggak sih di online kan ya, just read the procedures of the teknik strategi approach or method-nya itu sendiri, bisa nggak dipakai secara online? Kalau menurutnya Nurul sih kayak gitu. Jadi kan nggak ada sih yang labelingnya ini teknik yang bisa dipakai online atau teknik yang bisa dipakai online, offline gitu kan, nggak ada labelingnya kayak gitu. Jadi just make sure kalau untuk writing pastikan itu bisa benar-benar dipakai untuk teaching writing gitu aja. Kalau secara online atau nggak online, dibaca dari procedures-nya juga bisa gitu. Bisa tambahan dari kebenaran Nurul juga kesusahan banget kalau misalkan ini mau melakukan workshop saat pandemik ini pas ngajar essay writing. Jadi di peer editing itu salah satu tekniknya itu juga sulit sekali itu buat online gitu. Jadi sebisa-bisanya kita aja mengeksplor, menambahkan media untuk bisa mereka workshop secara online gitu. Nah, yang waktu itu Nurul pernah PKM yang semester kemarin gitu, jadi pakai e-portfolio. Jadi biasanya pakai portfolio biasa, dan ini pakainya e-portfolio. Jadi students-nya itu kayak punya sites masing-masing, punya sites itu, jadi dia mengupload their own writing, and then other friends can visit the site and give comment, suggestion, or many more related to their own writing. Seperti itu sih kalau yang Miss Nurul tangkap dari pertanyaannya Mr. Agus. Seperti itu, Miss Dewi. Oke. Oh, Mr. Agus? Mana Mr. Agus ada apa enggak? Oke, next from Bunda Melinda Rosa. Boleh share tentang masalah teknik and media itu enggak? Apa nih, Ibu? Dani kesana, Dani. Teknik and media. Masalah teknik and media. Oke, teknik and media. Maksud mana tadi? Aku bilang. Maksudnya masalah yang dihadapin students-nya apa ininya? Apa teachers-nya ya, Bun ya? Maksudnya, boleh share tentang masalah teknik dan media itu enggak? Ya, itu berkaitan dengan pertanyaan Agus tadi. Oh, sama Mr. Agus. Oh, media for teaching online ya, Bu Melinda? Iya. Kok hilang-hilang sih? Iya ya, hilang. Ya itu kalau masalah Nurul yang teknik pakai teknik peer editing terus harus di online kan, contohnya yang kayak tadi itu pakai e-portfolio masalahnya gitu. Kalau penggunaan media, Nurul nggak selalu pakai Zoom untuk kuliah virtually kemarin itu, tapi Nurul kayak bikin video dari ngejelasinnya pokoknya materinya apa, terus dijelasin sambil ngerekam, ada suara, ada gambarnya gitu, kayak nulis di papan tulis gitu. Kalau penggunaan medianya seperti itu, Mas. Nyambung nggak sih, Bun? Gimana sih maksudnya? Sebenarnya pertanyaan Agus itu adalah pertanyaan mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya ke saya yang sudah kadung seminar proposal, namun sekarang keadaannya harus tidak bisa ke kelas, kan itu sebenarnya yang dimaksud Agus itu. Artinya mereka sudah siap dengan teknik dan prosedur yang ada, ternyata nggak bisa masuk kelas, boleh nggak dijadikan online? Nah, jawaban saya seperti ini. Pertama, sepanjang konsep, prosedur, dan kisi-kisi penilaian tidak berubah, tidak masalah, itu hanya sarana. Apakah tatap muka langsung atau online, itu sarananya saja. Tapi kalau betul-betul tidak, konsepnya berubah, itu sudah penelitian lain. Prosedurnya berubah, itu sudah penelitian lain. Hanya itu aja yang maksud saya tadi itu. Jadi iya benar, Bun. Itu kayak Nurul bilang itu dilihat semua. lagi. Dilihat lagi proseduresnya, meskipun online atau offline, kalau memang bisa langsung dicocok aja
Ya nggak apa-apa. Procedures-nya tetap, konsepnya tetap nggak berubah. Nggak merubah maknanya. Oke, terus satu lagi tadi saya lihat pertanyaan tentang masalah media, teknik dan prosedur boleh dirubah atau tidak. Itu saya setuju dengan Nurul. Kalau bisa prosedur itu lebih dari satu lah dicari, kemudian dilihat 3 itu bandingkan sehingga prosedur yang akan kita gunakan merupakan sintesis dari ketiganya. Tapi nggak boleh langsung saya modifikasi seperti ini dengan semau-mau saya, nggak bisa. Analisis dulu yang semua itu, apa persamaan, apa perbedaan, kemudian konsepnya seperti apa, baru kita modifikasi. Nah, media itu tidak harus punya prosedur sebab namanya media. Tapi kalau ada yang prosedur, ada yang punya prosedur itu bagus. Kalau tidak, ikuti kurikulum. Kurikulum kan punya langkah sendiri seperti K13. K13 ada 5 langkah itu kan. Nah, media di mananya mau digunakan gitu. Atau kalau prosedur pun kalau bisa di-adjust, disesuaikan dengan langkah-langkah kurikulum itu lebih bagus. Tapi kalau memang berbeda sama betul-betul berbeda dengan yang di kurikulum, nah itu baru kita harus pakai teknik atau strategi sendiri. Barangkali itu aja tambahan sedikit daripada nggak ngomong saya. Iya, terima kasih Bundro. Tapi memang biasanya kan karena writing itu sangat kompleks, jadi dia butuh gitu. Jadi butuh bantuan dari teknik strategi itu kan beda kalau misalkan speaking atau skills yang lainnya. Kalau writing itu kalau misalkan cuma pakai scientific approach itu ya. Iya, berat. Kurang tepat kan, kurang pas. Masih kurang karena dia selesai mahasiswa. Process of writing-nya itu. Gitu. Ya. Seperti itu ya. Ada lagi ya Miss Dewi? Okay, thank you. And then the last ya, from Mr. Satya. Cara para present sintesis yang baik seperti apa, Miss? Turnitin saya 98%, 980%. Boleh diulang-ulang nggak, Miss? Gara-gara dia masuk semester 25 ya? Yang namanya udah masuk ke 25 ya kayak gitu. Ada yang lebih baik, itu buku di-scan aja, terus masukin, nanti hilang itu 980%, jadi 1000% jadinya. Iya, benar. Diampuni ya Bun, kalau 1000%. Dijadikan gambar ya Bun. Kalau di-scan masih. Kan hilang, kan nggak ke-scan dia sama Turnitin. Tempel aja. Kalian foto ininya, authornya. Wah, dicoba siswa beneran nanti itu. Aduh. Itu gambar itu, Mbak. Iya kan nggak kebaca. Nanti 1000% hilang tuh. 1000%. Malah boleh sekalian Bang, kurang 20%. Oke, Miss Nur Samsia. Oh iya, Miss. Terima kasih, Miss Dewi. Ya. Miss Nur Samsia, question. Oke. Jelas. Oh, tentang paraphrase. Gak makan dong, aku udah masak. Yang tadi yang Ini udah jam pertanyaan berapa? siapa tadi? Masih setengah 2. Yang tentang survei. Oh, Pak Said. Oh ya, Ya. Pak Said, perbedaan penelitian deskriptif dan penelitian survei. Nah, bagaimana surveinya itu dilakukan, apakah itu sudah ada barangnya atau sudah ada bentuknya atau memang yang ngadain mahasiswa. Nah, kenapa tidak sekalian eksperimen? Nah, sebenarnya penelitian survei di sini, survei ini lebih kepada kuantitatifnya, tapi ada beberapa penelitian survei itu kepada arah kualitatif. Tapi yang lebih saya jelaskan di sini adalah survei untuk kuantitatif ini terkait kalau survei itu sebenarnya sudah digunakan, ya, seumpamanya media yang digunakan oleh gurunya. Media apa sih sebenarnya yang digunakan gurunya ataupun media teknologi atau teknologi literasi literasi teknologi apa yang digunakan oleh gurunya, apakah memang menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan Instagram atau menggunakan Facebook ataupun Twitter ataupun apa yang saat ini Telegram. Nah, itu kan ada beberapa kelemahan yang dimiliki. Nah, kenapa tidak kalau kita memang di masa pandemik harus social distancing? Ya, kenapa kita tidak mengadakan survei dengan melakukan wawancara? Sebenarnya podcast seperti ini kan, ini sebenarnya saya lebih kemarin
agak ini podcast apa seminar kan gitu. Seharusnya podcast itu kan lebih ke arah wawancara. Nah, wawancara itu kan, nah, di wawancara kalau untuk kuantitatif itu kan lebih open ended ya, lebih open ended. Jadi apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah ingin kita tanyakan itu sebenarnya sudah diketahui oleh yang akan diwawancarai. Nah, itu kalau survei ya. Jadi survei itu terkait dengan mungkin bisa dengan orangnya atau instansinya atau lembaga ataupun organisasi ataupun literasi teknologi yang digunakan. Jadi itu lebih menggali kepada kelemahan apa ataupun kelebihan apa yang umpamanya di UIN itu dengan menggunakan LMS ya, LMS e-learning. Nah, e-learningnya itu diadopt dari mana? Apakah dari blended learning ataupun dari Moodle? Nah, itu ada beberapa kelemahan namanya. Apakah ada kelemahan dari sistem e-learning yang digunakan oleh UIN itu untuk pembelajaran namanya writing? Ternyata ketika diakses lebih dari 40 mahasiswa itu langsung maintenance, langsung down sistemnya. Nah, itu kan ada beberapa kelemahan. Kemudian kalau penelitian deskriptif itu kan lebih pada memecahkan masalah ya, masalah ataupun student problemnya, ataupun teachers problemnya, ataupun teachers confidence-nya, ataupun yang lain. Jadi perbedaan deskriptif dan survei itu ya lebih kepada metode penelitiannya saja. Saya harap mungkin seperti itu. Jadi kemudian kalau untuk yang tadi writing media ataupun teknik yang digunakan itu lebih kepada bukan modifikasi tapi lebih kepada menyesuaikan kondisi. Misalnya kita menggunakan prosedur yang lebih up, ternyata sekolahannya levelnya level yang apa namanya di bawah standar. Jadi ya harus tetap menyesuaikan tanpa mengubah esensi dari prosedur yang sudah digunakan. Seperti itu. Cukup. Bu Dewi, bagaimana Pak Sayi? Oke. Oh, Mr. Said. Sama-sama Pak Sayi. Okay. Thank you, Miss Nur. Oke. That's all. Ya, tenang. Ya. Oke. Mungkin ini Miss Dewi, dari kedua narasumber yang tadi dijawab aja sih sebenarnya gimana sih cara memparaphrase paragraf yang benar itu, memparaphrase kalimat Miss, teori-teori. Yang pertanyaan Mr. Satria yang 980% itu loh. Kan mereka ini kan biasa writing. Mungkin itu tingkat kecerdas atau tingkat kreativitasnya lebih tinggi. Jadi apa namanya, sehingga ketika diturnitin itu lebih tinggi. 980. Enggak, makanya nggak usah apa sih namanya Miss Nur, nggak usah ternitinnya deh. Misalnya dia menemukan quotation yang bagus, kemudian dia mau memparaphrase, itu sebenarnya teknik yang baik itu bagaimana sih? Jadi kalau teknik bagaimana memparaphrase itu, jadi sesuaikan dengan kemampuan bahasa kita dulu. Kemampuan bahasa kita itu seperti apa supaya apa namanya, tapi tanpa mengubah makna yang sudah di quote tadi ya. Namanya quote-nya Brown seperti ini, ternyata Brown itu sudah banyak sekali yang menggunakan. Bagaimana supaya tidak terindeks ataupun tidak terturnip dari sistemnya. Ya mungkin apa namanya harus disesuaikan dengan bahasa kita, tapi yang lebih ilmiah gitu, yang lebih ilmiah dan mudah dipahami. Jadi tanpa mengubah esensi makna. Jangan menggunakan tanpa teknik paraphrase itu jangan menggunakan kata yang umum digunakan oleh apa namanya oleh semua writer-writer yang sudah ada di dunia maya. Jadi gunakanlah kata-kata yang ilmiah yang jarang sekali digunakan. Berarti kan kita harus lebih banyak lagi membaca. Intinya kan membaca. Kalau kita banyak membaca berarti literasi kita banyak, kemudian untuk memparaphrase kata-kata yang sudah terbiasa dibaca orang itu kita lebih mudah. Jadi inti dari pertemuan ini adalah yang membaca sebenarnya. Seperti itu. Extensive reading ya Miss Isti, jadi makin banyak ya aja gitu bahan. Kalau Miss Nurul gimana? Ada nggak? Juga ya. Miss Nurul. Kalau Miss Nurul kayak mana? Kasih tipsnya.
Baca Writing Like a Pro, halaman 17 pasti. Mohon maaf itu mah. Iya, ada yang reading juga nanti Nurul kirimnya Reading Like a Pro. Ya, sekalian tipsnya untuk mensintesisnya sekalian juga gitu kan ya. Kalau kita banyak baca juga kan perbendaharaan kita untuk word choice-nya, vocabulary-nya jadi lebih gampang ya. Jadi nggak akan kedetek lagi kalau misalkan kita taunya dapat itu can, makanya can, terus kan selain can kan ada gitu ya opsi gitu ya. Jadi mungkin word choice-nya di situ Banyak kan baca. Iya. Adakah tips selain mengganti vocab dan struktur kalimat? Struktur kalimat. Misalnya kan Mbak Nur? biasanya paling mudah itu kan misalnya kalimat aktif jadi pasif ya, tapi ada nggak yang kira-kira bisa dipakai anak-anak selain mengganti vocab? Ya lebih sinonim mungkin ataupun lebih struktur bukan kalimat? mengganti vocab atau sinonim ya. Tapi kan kita kadang menangkap makna antara implisit dan eksplisit yang ada di dalam kata tersebut. Ya, jadi kita kita maknakan saja sebenarnya ini maunya kemana. Itu nanti kita sesuaikan. Oh ini ternyata penelitian Brown ini lebih ke ini ya. Sudah sesuaikan saja tanpa mengganti sinonim ataupun kata-katanya. Mungkin lebih kepada isinya gitu mikirnya Mbak Nur ya. Implicit dan explicit meaning-nya aja. Lebih kepada itu aja. Oh ya, oke. Ya itu yang supaya anak-anak mengerti kan. Jadi nggak hanya asal kopas, tapi nggak ngerti apa yang di copy dan di paste. Jangan kan, hanya membaca skripsi yang ada di UIN. Tidak hanya memahami teks, tapi juga memahami konteks. Begitu, Miss? Memahami diri sendiri juga. Oke. Mungkin untuk mahasiswa yang sudah lulus ya, itu ada beasiswa unggulan, silahkan. Oh, Miss Dewi keluar ya? Promo. Loh, mana Miss Dewi? Ya udah langsung Mbak Isti. Sudah masuk lagi. Oh. Iya. Oke, sudah tadi ya? Udah, Miss. Oke. Moderatornya di kick host. Oke, ditutup ya nih ya. Mungkin mahasiswa yang mau bertanya. Ya, ada pertanyaan nggak? Is there any question from student? Mahasiswanya nggak ada yang nanya. Loh, Bapak ada ini dia. Padahal dibuat ini demi mahasiswa. Sampai nggak tidur loh. Takut ada saya. Mahasiswanya pada diem nih, ngerti apa enggak sebenarnya ya? Takut ngelihat saya. Mau ada sardos dibaca. Biar paham. Mumpung ada sardos gratis lagi kan. Atau gini, nanti kalau memang mahasiswa masih malu-malu bisa dihubungi lagi ke narasumbernya ya, ke Miss Nurul dan Miss Nur kalau memang masih ada ganjalan. Iya. Ya. Jangan malu-maluin. Siapa tahu nanti ada yang mau penelitian payung kan? Betul. The next guru matilah. Ya. Jangan komplain pas judulnya udah ada, terus Miss bisa nggak ganti judul? Gitu. Oh iya, itu kebanyakan kayak gitu. Ya. Ya, berarti kalau sudah tidak ada, sebentar ya Miss Dewi, saya ini dulu sebelum ditutup sama Miss Dewi, saya ngiklan dulu. Untuk hari Senin, insya Allah mudah-mudahan tidak berubah. Kita akan ada podcast selanjutnya, yaitu tentang linguistik. Ya, Miss Aulia dan Mr. Satria, Linguistic Talks, find out all the research opportunities in linguistics. Jadi, ini nih yang lagi rame-ramenya setelah sastra. Yang kedua itu adalah favorit yang diajukan oleh mahasiswa itu biasanya memang tentang linguistik. Tidak perlu datang ke sekolah dan tidak perlu mengajar. Permasalahannya adalah mahasiswa mengajukan judul yang
mungkin belum paham apa yang diajukan ya, seperti yang tadi dibahas, masalahnya sama dengan writing copy paste dari quotation yang ada, tapi sebenarnya belum mengerti sekali gitu apa sih yang di copy dan di paste kan. Sehingga kami mengundang lagi adik-adik dan juga teman-teman dosen untuk mengikuti linguistic talks Shardos yang ke-9 ini di hari Senin pukul 10 sampai pukul 12 yang insya Allah akan narasumbernya adalah Miss Fitra Aulia Ansar MHum dan Mr. Satria Adi Pradana MPD gitu. Itu ya, jelas ya adik-adik ya. Don't miss it. Kita tinggal ada 2 sardos lagi. Sardos yang 9 ini kan linguistik, sardos 10 itu tentang ESP dan juga TYL insya Allah. Sehingga minggu depan itu terakhir. Karena habis ini kita akan masuk ke tahun ajaran yang baru. Semuanya sudah sibuk di perkuliahan, semuanya sudah sibuk di dunia per-PPL-an. Saya yakin minggu depan pelepasan PPL kan. Jadi dimanfaatkan waktu yang luang ini, waktu yang tersisa. Jika masih punya kesehatan, masih punya waktu, jangan ragu, jangan sungkan untuk ikut kajian-kajian keilmuan yang seperti ini. Ini sharing kok, jadi kalian bisa sharing, bisa bertanya, bisa berkeluh kesah di sini. Jangan malu-malu. Seperti itu. Back to you, Miss Dewi. Thank you. Okay, thank you, Miss Yusti. Okay, that's all for our Jumina podcast today. Thank you so much for Miss Nurul Puspita MPD and Mrs. Dr. Nur Samsiah MPD. Yeah, we hope that from this Jumina podcast, you can get new insight about how to conduct research related to writing and media in English language teaching. Yeah. Oh iya, sertifikat boleh ya di-download sendiri di chatbox. Yeah, you can download your certificate in the chatbox ya, in the chatbox. Miss, kok hilang? Miss Dewi Kita hilang. bisa buka video. Dewi hilang. Masalahnya ini nih. Oke. Thank you so much. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Miss Nurul. Thank you Miss Nur. Thank you Miss Dewi. Thank you adik-adik. Thank you Miss Dian, Bu Melinda, Mr. Satria, Mr. Said, Miss Aulia seperti biasanya. Mr. Irawan, Mr. Agus. Adik. Sampai jumpa ya di hari Senin. Ayo sebutin semuanya ini. Wabarakatuh. Oh itu ada Dian itu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.